Condro lan Kartika Haneksen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulur sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggu di channel YouTube Tenggarnesia ini. Kali ini kita akan melanjutkan kembali tentang pengkajian ajaran dari Sunan Bonang yang kita kupas kali ini tentang adalah pandangan Sunan Bonang terhadap makrifat Tuhan. Namun sebelum panjenengan menyimak lebih lanjut, saya mohon bagi panjenengan yang baru menemukan channel ini untuk memberikan subscribe. Dan bagi yang sudah subscribe, jangan lupa memberikan like dan komentar. Sedulurku yang berbahagia, dalam hal makrifat, Sunan Bonang menolak pandangan bahwa tatkala seorang salik mencapai derajat makrifat, bukan berarti penglihatannya hilang, kemudian berganti dengan penglihatan Gusti. Sebagaimana dalam konsep hulul, pergantian tempat, fana bakok hilang berganti, atau itihad penyatuan, melainkan penglihatannya itu tetap penglihatan dari dirinya sendiri. Ono pun makrifat dede kabeh dene si awase paningali iku kang tunggal maring pangeran iku. Dede sejatine tingale dadi susirna tingali dening kandeh kaganten kalian tingali dening tingaling kang sojo aningali tiningalan tan liyan paningalira uga tunggal kang aningali kabeh. Itu yang ditulis oleh Sunan Bonang. Pemahaman itu secara tak langsung menolak paham akan terjadi hilangnya kesadaran diri pada saat seorang sufi mengalami rasa satu dengan Tuhan. Dari sini ya, kita lihat bahwasanya pada saat mengalami trans, maka seorang sufi memang merasakan adanya kesadaran tunggal dengan Tuhan. Fana atau hilang akan kediriannya seorang, dan hadirlah bakok atau kedirian Tuhan. Pada saat semacam itulah diakui bahwa seringkali seorang sufi kehilangan nalar kemanusiaannya dan merasa bahwa dirinya Tuhan semata, sehingga lahirlah ungkapan ana al-haq, akulah Tuhan, seperti diungkapkan Abu Mansur al-Halats, atau la isa fi jubati illallah, di jubah ini tidak ada selain Allah. Sebagaimana diungkapkan Abu Yazid al-Bustami, atau ora nono kang patut disembah ananging ingsun, tidak ada yang pantas disembah selain saya. Juga diungkapkan oleh Syekh Siti Jenar, pada posisi pandangan yang berseberangan dalam bidang makrifat inilah pada hakikatnya letak timbulnya pertentangan antara para wali itu dengan paham manunggaling kawula Gusti, khususnya kasus Syekh Siti Jenar. Sunan Bonang tidak mengajarkan makrifat sebagai puncak capaian dalam tasawuf, sebuah akhir dari tujuan yang akan didapat secara mawahib
dari Tuhan atas usahanya, sebagaimana seorang salik, melainkan sebuah pengetahuan yang harus dipahami secara benar tentang hakikat Tuhan. Penjelasan ini lebih dekat dengan ajaran ilmu kalam daripada ajaran ilmu tasawuf. Sunan Bonang menjelaskan hakikat makrifat itu ada 3 macam gitu loh. Sedang 3 macam tingkatan ilmu makrifat itu adalah: yang pertama, makrifat datullah, yaitu bahwa dat Allah itu tunggal, tiada dua, transenden bersama sifatnya, maha suci tanpa jasad, tanpa berkumpul, tanpa suksma, dan tidak ada yang memberi sukma. Keadaan ini abadi di kerajaannya, tiada berubah sedikit pun. Yang kedua adalah makrifat sifatullah, makrifatu sifatilah, yaitu bahwa Tuhan bersifat hidup, abadi tanpa menggunakan nyawa, berpikir dan tahu tanpa dengan budi, berkuasa tanpa dengan anggota badan, melihat tanpa dengan mata, mendengar tanpa dengan telinga, berkehendak tanpa menggunakan angan-angan, berbicara tanpa menggunakan suara lidah, maha suci dari persamaan dengan semua yang ada dalam kehidupan. Pada yang ketiga, itu adalah makrifat af'alillah, yaitu bahwa sifat perbuatan Tuhan, berbuat dengan bekerja tanpa memanfaatkan alat, memberi tanpa menggunakan tangan, membunuh tanpa dengan menggunakan senjata, menghidupkan dan berkuasa atas kehidupan seluruhnya. Pandangan tentang penyatuan antara Tuhan dengan manusia juga merupakan kekafiran. Pandangan bahwa gerak jiwa raga ini merupakan gerak Allah jua, osiing Allah traping Allah, seperti diumpamakan tepung gelepung beras satu dan tepung ketan satu dicampur, maka yang nampak hanya tepung semata, tiada beda. Pandangan ini tidak tepat. Pandangan ini berbeda dengan Al-Quran. Sunan Bonang juga mengkritik keras pendapat Ibnu Arabi tentang satunya seluruh alam raya. Dari biji yang tunggal adanya, yang tumbuh menjadi rupa-rupa tumbuhan, atau besi yang dibentuk menjadi rupa-rupa wujud gaman dan peralatan. Tegese jagat iki kabeh glaring wiji sawiji, tan ana waneh maksih sawiji, kadi tok anggane wesi bariyah sawiji, wonten dadi tumbak, dadi duhung, tatah, wadung, panyukur, dadi usu cayatat, dadi usu catut, edom kadut, linebur pinalu dadi tosan malih. Dene si asale saking wesi sawiji, mulih kajatine sawiji. Mangkono malih osiking jiwa raga iki, osi ing datullah, paningaling kawula iku rahasianing datullah. Yang maksudnya dunia ini semuanya hamparan dari biji yang satu, tidak ada yang lain, masih tunggal, diumpamakan seperti sebatang besi utuh. Kemudian ada yang menjadi tumbak, senjata tatah, pisau cukur, usu, catut, jarum,
karung, kemudian dilebur dan dipalu, jadilah batangan besi lagi. Maka yang asalnya besi kembali kenyataannya besi satu. Demikian itulah gerak Jiworogo adalah gerak Datullah. Penglihatan hamba ini adalah rahasianya Datullah. Sedangkan menurut Ibnu Arabi pendapat itu salah. Sebab zat Allah itu qadim bersama sifat dan af'alnya. Ibnu Arabi beranggapan bahwa zat Allah qadim, akan tetapi sifat dan af'alnya mudas bersama makhluk. Pendapat itu merupakan kesalahan fatal, karena di situ telah terjadi penyerupaan membatalkan tauhid. Sedangkan mengenai pandangan bahwa manusia merupakan rahasia Allah, Sunan Bonang mengutip sebuah hadis, al-insanu siri wa anna siruhu. Artinya manusia itu rahasiaku dan aku rahasianya. Hadis ini maksudnya adalah dalam rahasia manusia itu selalu berada pada perlindungan Syekh Kawalasan dari rahasia zat Tuhan. Syekh dari Tuhan itu merupakan perwujudan dari af'al Tuhan sebagai balasan akan kasih dari manusia kepada Tuhan. Jadi balasan dari dharma bakti yang diucapkan dan dilakukan. Sedulurku sekalian, demikian dulu yang bisa saya sampaikan terkait ajaran dan pandangan Sunan Bonang dalam Suruk Syekh Bari. Untuk itu, ada kurang dan ada lebih, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Teriring ungkapan ono rino, ono opo, ono awan, ono pangan, salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.